Yang pantas menjadi presiden hanyalah orang etnis suku Jawa. Dan tentunya hanya seorang muslim. Jadi bagaimana dengan agama lain? Jangan ngimpi. Ya, ungkapan ini adalah stereotip yang sering kita dengar di masyarakat Indonesia yang mungkin sulit hilang ya persepsi ini di masyarakat Indonesia itu sendiri. Lalu bagaimana dengan etnis lainnya? Apakah tidak layak menyandang jabatan tersebut? Apakah sebuah jabatan dinilai kredibilitasnya berdasarkan suku dan agama tertentu? Jangankan jabatan di pemerintahan, jabatan di perusahaan saja nih, etnis suku tertentu menjadi option major yang dapat dipercaya. Bahasa kasarnya, becus dalam mengelola manajemen. Tetapi setelah gue riset mendalam dan juga meminang-minang dengan pemikiran logis gue, apakah Indonesia termasuk negara rasisme tertinggi yang dimana masyarakatnya itu menganut Pancasila dan menanamkan budaya budi luhur pekerti berbasis agama sedari kecil? Namun dalam faktanya kita semua tahu, koruptor yang jelas-jelas pelaku kejahatan sangat sulit dihilangkan di bumi pertiwi. Sup guys, perkenalkan gue Basyers. Dan di channel ini gue khususkan untuk membahas apa saja yang hot di internet di zaman sekarang. Entah dari politik, sosial, tren, maupun sebagainya. Dan gue juga membuka forum untuk para ekspertis maupun orang-orang yang memiliki jiwa kritis. Silahkan kritisi gue di kolom komentar, agar yang nonton pertama kali datang ke channel ini mendapatkan manfaat dari forum yang terbuka bebas. Jadi jangan ragu-ragu untuk komen di kolom komentar guys. Oke, di video kali ini gue bakal membahas apa itu etnosentrisme dan stereotype di Indonesia. Yang sebenarnya hal ini tuh sangat-sangat masih relevan dibicarakan di dunia nyata. Layaknya orang nongkrong, bahas game, bahas pasangan, Liga Inggris, maupun isu sosialita. Tetapi sebelum lanjut lebih jauh, gue mau jelasin apa itu stereotype dan juga etnosentrisme. Itu apa sih bang? Apakah sebuah ideologi kah? Atau bentuk sikap pergaulan di era masyarakat modern ini? Oke, stereotype bisa gue katakan adalah sebuah proses pandangan masyarakat yang dibangun oleh sebuah pengalaman. Dan di dalam KBBI, gue melansir dari detik.com, stereotype sebuah konsepsi mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat. Subjektif berarti pandangan yang mungkin berbeda antara orang satu dan lainnya. Yang mungkin bisa gue contohkan tadi ya di awal ya, gue tuh bahas kenapa presiden Indonesia selalu orang Jawa. Dan anehnya kalau kita buka dari tahun 1945 sampai sekarang, hampir semua presiden Republik Indonesia itu berasal dari etnis Jawa dan beragama Islam. Kok bisa ya? Apakah memang orang Jawa itu kredibel semua dalam mengambil kebijakan? Atau sistemnya sudah dipasangi oleh pagar yang tak kasat mata? Lanjut ya. Sedangkan etnosentrisme itu adalah sebuah istilah yang sudah lama dan banyak fakta sejarahnya ditemukan istilah nama tersebut di 1906. Dan gue melansir dari Gramedia Blog, etnosentrisme adalah istilah yang diterapkan dalam budaya atau etnis ketika seorang individu memandang dunia dari perspektif kelompoknya sendiri. Sementara itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian etnosentrisme adalah sikap atau pandangan yang berpangkal kepada masyarakat dan kebudayaannya sendiri. Dan bisa gue sederhanakan di sini ya guys ya. Jadi suatu kelompok etnis tertentu tidak akan tanggung-tanggung untuk merendahkan etnis lain. Contohnya apa tuh bang? Kok negatif banget? Sebenarnya banyak banget terjadi di era sekarang, tapi kalian mungkin gak sadar dengan hal itu. Banyak konten kreator yang membawa isu ini untuk kepentingan mereka pribadi. Contohnya gue ambil dari Stefan Wongso yang mengungkapkan keresahannya membeli nasi goreng di Jakarta lebih mahal daripada kota kelahirannya Surabaya, yang menyatakan nasi goreng di Jakarta tidak menarik di mata, sedangkan nasi goreng di Surabaya lebih menarik dari segi visual dan juga rasa, dan pastinya harganya lebih murah. Dan satu lagi ya, video stand up comedy Nope Novean yang mengatakan habis pulang dari pertunjukan show-nya tetap menjadi orang Jawa walaupun Anda berada di Jakarta. Dan lo pikir orang Jawa yang ada di Jakarta tidak pantas untuk beradaptasi, bersosial, bahkan menjadi pemenang di hidup mereka sendiri? Mereka tidak boleh rela berkorban mati-matian untuk masa depan mereka. Jakarta itu ibu kota loh. Mereka sudah berjuang dan mau berusaha. Mereka semua kena pressure.
dan terus dituntut profesional? Dan apakah sebuah tren kumpul kebo, HTSan seks bebas, memakan buah yang namanya kecubung dan juga pil koplo, lalu mabuk dan membuat resah lingkungan kalian, ngomongin orang di belakang, gak punya sifat gentle dan juga pecundang, bully orang seenak jidat lo, dan lo anggap bully adalah sebuah kenormalan di dalam sebuah pergaulan, mabuk-mabukan minum alkohol di jalan raya yang faktanya membuat kumuh sampah kalian. That's your culture? Budaya kalian? Siapa bilang gue ini lo anggap orang rumahan gak tahu masalah itu? Gue tanya sekarang baik-baik, apakah itu semua budi pekerti yang kalian banggakan? Gue pengen tahu jawabannya. Coba komen dong di kolom komentar. Silahkan hakimi gue, biar sama-sama impas. Kalau dipikir-pikir, etnosentrisme dan juga stereotip di luar negeri ya, tapi sesama Asia, yang gue berpendapat bisa-bisa aja dan bagus-bagus aja gitu loh. Walaupun dalam maknanya etnosentrisme itu adalah sebuah negatif. Tetapi di sini gue mau ambil contoh Jepang misalnya, yang artinya tuh bisa sama-sama menghargai. Kalau kalian kira Jepang itu homogen, kalian tuh salah. Kalian gak belajar sejarah. Bodoh kalian karena tidak mau mencari tahu. Kalau benar Jepang itu homogen, lalu kenapa tercatat di sejarah ada suku Ainu, yang dimana suku tersebut spesifik gue berbicara di Pulau Hokkaido. Namun di tahun 2008 pemerintah Jepang dengan tegas meresmikan suku Ainu menjadi pribumi. Lalu ada Ryukyu, orang pribumi yang lahir di Pulau Okinawa. Malahan kalau di Jepang, Vietnam, dan juga China, mereka tahu menjaga identitas diri dan gak menjilat pihak barat. Orang luar negeri nggak bisa sok bosi bro di sana. Anda orang luar negeri perawakan bule, lu nggak hormat sama native yang ada di sana, get out lo. Fuck with your business. Walaupun lu investor, tanpa pribumi, invest berapapun, lu nggak bakal guna, nggak bakal jalan. Sedangkan di Konoha sendiri saling lempar tai, saling adu domba, main hasut, malahan bawa-bawa agama yang sebenarnya itu nggak penting, nggak ada manfaatnya. Gue tanya lu sekali lagi yang nonton video ini, agama mana yang mengajarkan buang sampah sembarangan dan melakukan tindak korupsi kejahatan? Gue tanya baik-baik lu sekarang, jelasin di kolom komentar. Hakimi gue dengan senang hati gue terima. Go ahead bro. Ini tuh gue baru bahas suku Jawa loh ya. Belum lagi suku-suku yang lainnya. Kalau kayak gini terus, kapan mau maju? Stereotip dan juga etnosentrisme masih sikut-sikutan suku. Dan lebih parahnya lu bisa hierarki sama suku dan etnis lu sendiri. Ini gue punya pengalaman pahit ya. Dan ini konten pertama gue yang sharing-sharing kehidupan pribadi gue gitu. But I think it's okay. Karena gue sudah menimang-nimang, sepertinya ini layak untuk gue share ke kalian. Waktu itu gue pernah kerja di Depok berhubungan dengan project musik. Ini tuh sebelum gue nyemplung menjadi content creator, editing video. Jadi gue belum belajar untuk ya seperti apa yang kalian lihat di video gue sekarang ini. Dan pada saat itu juga gue nerima sebuah project yang berhubungan dengan musik tadi, yang gue tadi omongin. Dan semua lingkungannya di situ adalah orang suku Jawa. Dan waktu itu gue mau cabut. Karena apa? Karena jobnya sudah tidak masuk akal lagi. Sebagai orang yang memiliki profesionalisme di musik, gue kewalahan untuk memanage kuli-kuli bangunan. Yang artinya dalam pada masa itu gue dipercaya untuk membangun project yang ada hubungannya sama musik. Seperti yang lo tahu, mungkin di sini ada yang kenal gue. Berdasarkan skill set yang gue punya pada waktu itu adalah pengetahuan gue sebagai audio engineer, bukan sebagai civil engineer. Jadi gue minta orang untuk bantu gue. Kalau enggak, gue bakal cabut dengan cara yang enggak baik-baik. Dan waktu itu gue nemu orang yang potensial dan gue masukin secara rekomendasi gue. Tetapi orang tersebut dari suku pulau lain. Gue tahu dia bisa, dia punya ambisi dan juga bakat serta talenta. Makanya orang ini bakalan cocok untuk gantiin gue. Dan ada di mana masanya waktu itu gue dibeliin makanan oleh orang yang punya project tersebut. Dan bisa-bisanya orang yang punya project tersebut ketika gue sama dia lagi makan, dia bilang orang dari pulau tersebut itu rese, drama, klepto, ribet, kampungan, dan tidak berpendidikan. Posisinya gue lagi makan sama dia loh. Dan dia pikir apakah gue itu hewan yang tidak mengerti bahasa manusia dan juga bahasa Indonesia. Gue sebagai orang yang punya akal logika dan bisa berpikir dan juga mempunyai empati sebagai manusia, gue putuskan saat itu juga gue bakal mengakhiri project ini. Karena tanpa gue sebenarnya project ini sudah bisa running. Jadi gue bilang ke dia, terserah lu mau lanjut project ini atau enggak. Lu punya talenta di musik dan lu itu juga punya bakat. Tapi ingat, sekesal apapun lu sama dia, jangan pernah mencuri apapun yang ada
di sini. Dan ini bakalan jadi tambah runyam dan juga bikin masalah baru nantinya. Jadi intinya pergi ya pergi aja. Kalau lu nggak suka, lu berhak mendapat kehidupan yang lebih baik daripada di sini. Dan menurut gua identitas diri tuh nggak perlu loh untuk menjatuhkan etnis tertentu dan menjadi suatu kelompok yang negatif. Sebenarnya ini nggak perlu, nggak dewasa dan juga kekanak-kanakan. Jadi tuh kayak jadilah diri lu sendiri. Lu paham gak sih maksud gue? Kalau dari konteksnya, kayak lo harus bekerja, lo juga harus kelar pekerjaan lo. Walaupun dengan berbagai cara, mau itu cara bijak ataupun tidak, tapi lo akan terbiasa untuk menyelesaikan masalah atau problem di suatu pekerjaan. Dan biarkan masalah waktu akan memandang lo sebagai orang yang kredibel atau tidak. Jadi intinya, problem solving dengan cara yang bijak atau tidak, itu hanya persoalan waktu. Ketika lo menyelesaikan semua itu, semua pengalaman lo ditempa di situ. Dan setiap orang, walaupun sukunya sama, pasti caranya akan berbeda-beda. Tetapi banyak orang di luar sana membawa pressure dari stereotype dan juga etnosentrismenya yang tinggi itu, malahan merusak apa yang lagi mereka bangun. Lu paham gak maksud gue? Kalau lu gak nemu dan gak paham dengan apa yang gue bicarakan ini, coba lu main keluar, main, berpetualang. Kalaupun gue punya dokunya nih, gue bakal keluar dan juga berpetualang di entah berantah. Gue bakal bentur-benturin pandangan gue ini sampai gue nemu tembok yang dimana gue kegencet dan mati di sana. Kalau pandangan gue ini beneran salah. Did you understand? Lo paham gak maksud gue ini? Jadi ya udah, gini dulu aja videonya. Dan sorry gue jadi malah curhat ya. Tapi semoga kalian bisa mengambil hal-hal yang baik yang gue ceritakan di video kali ini. Dan video ini adalah hasil dari request dari orang-orang yang sudah berpartisipasi, yang dimana gue menyelenggarakan polling konten mana yang harus rilis duluan. Jadi gue Basir sign out dan ambil yang baik-baiknya aja. Bye bye. Kalian tahu nggak content creator namanya Chestin? Kemungkinan dia itu Gen Z yang di konten-kontennya dia itu selalu ngomongin atau sarkastik sama orang Medan dan juga orang Cindo. Dan ya itu menurut gue suatu sarkastik etnosentrisme yang melawan ketabuhan. I think she is smart. Bye.